yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur oleh karena gereja kita setiap 5 tahun, setiap 1 tahun selalu memilih tema-tema yang akan menjadi pemicu semangat kita di dalam penginjilan. Gereja kita mempunyai tema 5 tahun ini adalah menjangkau dunia. Bagaimana keterlibatan setiap umat untuk menjangkau dunia, atau dengan kata lain bagaimana gereja kita bisa menjangkau dunia agar pekabaran tentang keselamatan, pekabaran tentang Yesus Kristus bisa didengar oleh orang-orang dimanapun mereka berada. Baik pemirsa, untuk memulai topik kita saya akan berbicara dari sebuah pengalaman. Satu ketika ada sekelompok orang muda, waktu saya masih di Direktur Pemuda dulu, mereka meminta kepada saya untuk membuat satu pertemuan, satu pembicaraan, satu seminar yang topiknya adalah penginjilan. Lalu saya katakan kepada mereka, aduh apa yang mau saya buat? Saya tidak punya banyak materi-materi tentang penginjilan. Tetapi karena saya sudah berkomitmen tidak menolak setiap orang yang meminta saya berbicara, saya katakan oke, saya akan berbicara di pertemuan itu dan saya akan menyampaikan satu materi tentang apa? Tentang penginjilan. Jadi saya katakan dalam pertemuan itu adalah sebelum kita menginjil, mari kita tanyakan hati kita, apakah kita sudah menikmati pengorbanan Yesus Kristus? Apakah kita sudah menikmati perbuatan-perbuatan baik yang Yesus telah berikan kepada kita? Kalau kita sudah menikmati pengorbanan Kristus, kalau kita sudah merasakan setiap saat kebaikan-kebaikan yang Yesus berikan kepada kita, maka dengan sendirinya kita akan bercerita kepada siapa? Kepada orang lain. Sering orang berpikir bahwa penginjilan itu adalah sebuah program, tapi penginjilan itu adalah sebuah gaya hidup yang harusnya dihidupkan oleh orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Contoh sederhana saja, seorang anak akan menceritakan apa saja yang dia rasakan selama dia masih anak-anak. Kalau dia merasakan kehidupan anak-anak atau masa hidupnya itu hal-hal yang baik, dia akan ceritakan yang baik. Tapi kalau dia merasakan hal-hal yang tidak baik, tentu dia akan menceritakan hal-hal yang tidak baik. Baik saudara-saudara, kita akan membahas tentang menginjil. Apa itu menginjil? Menginjil bahasa lainnya adalah gospel atau good spell, kabar baik. Dengan kata lain kita harus menceritakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah datang, sudah mati, sudah bangkit, menebus dosa kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, seperti saya katakan tadi, apakah kita sudah merasakan kabar baik itu? Apakah kita sudah merasakan pengorbanan Kristus itu? Apakah kita sudah menikmati pengorbanan Kristus itu? Seperti biasa pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara penginjilan, kita selalu mengambil ayat dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayat itu dimulai dengan satu kata, karena itu. Kalau satu kalimat dimulai dengan kata karena itu adalah sebuah kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk kepada kesimpulan, mari kita lihat latar belakang apa yang terjadi sehingga Yesus memberikan kesimpulan karena itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat secara keseluruhan perikop Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, di sana ada satu alur cerita. Cerita itu akan membuat kita mengerti kenapa Yesus memberikan kesimpulan itu. Baik saudara-saudara, sedikit latar belakang. Di zaman Yesus Kristus,
penguasa dunia ini adalah pemerintahan Roma. Dan Yesus tinggal di tanah Judea, di Galilea, di Yerusalem. Nah, secara politik waktu itu pemerintahan Judea, pemerintahan Yerusalem, pemerintahan Yahudi itu dijajah oleh Roma. Dengan kata lain, pemerintahan Roma maksudnya. Dengan kata lain mereka mengharapkan kemerdekaan, ingin bebas dari apa? Dari penjajahan. Nah, waktu itu yang mereka harapkan satu tokoh yang bisa membebaskan mereka adalah Yesus Kristus dengan perbuatan-perbuatan mujizat, dengan hal-hal yang Yesus lakukan. Mereka berharap bahwa Yesus inilah yang akan memisahkan mereka, yang akan membuat mereka bebas dari apa? Penjajahan itu. Tapi kenyataannya waktu itu Yesus ditangkap. Saudara ingat peristiwa setelah Yesus makan malam terakhir, mereka ditangkap dengan pengertian Yudas bahwa Yesus akan menunjukkan kekuatannya dan dia akan memimpin pemberontakan waktu itu. Kenyataannya tidak. Poin sederhana saya adalah setelah Yesus ditangkap, lalu Yesus dijatuhi hukuman, lalu Yesus disalib, ada rasa ketakutan, ada rasa kekecewaan di hati murid-muridnya bahwa tokoh yang mereka harapkan bisa membebaskan mereka ternyata apa? Ternyata mati, dihukum, disalib, lalu dikuburkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mulai dari Matius 20 ayat pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saya akan persingkat saja. Ayat 5, saya loncat ke ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ini berbaring. Jadi pada waktu hari pertama pekan itu Maria atau Maria yang lain perempuan itu pergi ke kuburan Yesus. Mereka takut, kaget karena melihat malaikat yang turun dari sorga, ada gempa. Lalu malaikat kata jangan takut. Karena Yesus yang kamu cari itu tidak ada di sini. Karena dia sudah apa? Sudah bangkit. Lalu berikutnya ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita. Kalimat ini yang menarik bagi saya. Pada waktu wanita-wanita itu pergi ke kuburan, mereka bertemu dengan malaikat, lalu malaikat katakan jangan takut bahwa Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit dan katakan kepada murid-muridnya. Apa yang terjadi? Dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saya berhenti di sana. Coba bayangkan saudara. Pada saat kita merasa kecewa, yang kita harapkan itu tidak bekerja seperti yang kita harapkan. Lalu pada saat kita tiba di satu titik, ada orang mengatakan, orang yang kamu harapkan itu sudah bangkit. Kekecewaan terhadap pekerjaan Yesus Kristus yang sebetulnya disalah mengerti oleh murid-murid, oleh pengikutnya. Tiba-tiba Yesus itu bangkit. Dengan kata lain ada satu sukacita. Ada satu kabar baik yang harusnya kita sampaikan kepada orang lain. Seperti apa yang dirasakan oleh wanita-wanita. Dengan kalian saudara-saudara, apa itu menginjil? Pertama, menginjil adalah menyampaikan kabar baik. Nah, kita tidak bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain kalau kita tidak merasakan sukacita itu. Sama seperti wanita-wanita yang tadi. Buktinya mereka sukacita, mereka berlari cepat-cepat
untuk bertemu dengan siapa, menyampaikan cerita kabar baik ini kepada murid-muridnya. Saya ingat pengalaman kami di rumah. Sejak tahun 2004 saya sering meninggalkan keluarga karena tugas keluar kota. Jadi kalau saya pulang ke rumah bertemu dengan anak saya selalu lari. Lalu dia loncat ke pelukan saya. Itu menunjukkan bahwa dia merasakan sukacita bertemu dengan siapa? Dengan saya. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman ini. Wanita-wanita itu merasakan sukacita oleh karena Yesus yang mereka harapkan dulu mati sekarang sudah bangkit. Artinya pengharapan itu muncul kembali. Jadi dengan kata lain pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, apa itu menginjil? Menyampaikan kabar baik. Kapan kita menginjil? Pada saat kita merasakan sukacita yang Yesus berikan kepada siapa? Kepada kita. Lalu berikutnya, langkah berikutnya. Saya masuk dengan pertanyaan, siapakah yang harusnya menginjil? Pak, kalau kita ikuti pembicaraan para pendeta, para pembicara, selalu katakan, menginjil itu sebagai umat, mari kita menginjil dan sebagainya. Mari kita lihat saudara, sebenarnya bagian siapakah menginjil itu? Saya keluar sedikit dari topik ini tapi akan masuk kepada topik tentang menginjil. Saya akan berbicara tentang dosa. Banyak orang dengan mudah mengatakan, orang itu berdosa, ini tuh berdosa. Mari kita lihat apa sih sebetulnya dosa itu. Secara sederhana, secara prinsip, Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 3:4, dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Titik. Adam dan Hawa dikatakan berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Raja Saul berdosa, ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena dia melanggar perintah apa? Perintah Tuhan. Jadi dengan kata lain dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Mari kita cari itu apa perintah Tuhan. Nah, apa itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Dengan kata lain, setelah kita melanggar perintah Tuhan, terputus hubungan kita dari siapa? Dari Tuhan. Lalu Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, adalah kematian. Jadi dengan kata lain saudara, siapa saja yang berdosa, mereka itu sudah terputus dari Tuhan. Mereka itu adalah akan mendapatkan upah dari pelanggaran mereka, itu kematian selama-lamanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah umat manusia mau keluar dari dosa? Mau keluar dari upah dosa kematian selama-lamanya itu? Kalau orang mengerti bahwa dosa itu adalah satu kesusahan, maka orang itu akan keluar dari apa? Kesusahan. Tapi kalau orang itu berpikir bahwa apa masalahnya dengan pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan? Tidak ada masalah. Tentu orang itu tidak berusaha keluar dari apa? Dari upah dosa itu. Poin saya adalah, pertama, kita harus merasakan bahwa kita itu susah apabila kita terlepas dari siapa? Dari Tuhan. Nah, kalau kita susah terlepas dari Tuhan, maka kita harus mencari hubungan kembali dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang berdosa apabila sudah dipersatukan dengan Tuhan, dosanya sudah diampuni, dosanya sudah dihapuskan. Seperti ayat lain berkata, walaupun dosamu merah seperti kermizi akan diputihkan seperti bulu domba. Maka orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dengan sendirinya mereka akan merasakan sukacita itu. Seperti perempuan-perempuan yang ada di kuburan Yesus. Tadinya mereka kecewa oleh karena Yesus mati, tapi karena ada kabar baik Yesus sudah bangkit, mereka ada sukacita, lalu mereka ceritakan kepada murid-murid yang lain. Jadi dengan kata lain, siapakah yang seharusnya menginjil? Yang seharusnya menginjil adalah semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, semua orang yang sudah menikmati pengorbanan Yesus, semua orang yang sudah merasakan kebaikan Yesus. Maka dengan sendirinya orang itu akan cerita kepada orang lain. Oleh karena itu dikatakan bahwa penginjilan, evangelisasi bukan sebuah program, tapi evangelisasi itu adalah sebagai apa? Gaya hidup. Pemirsa dimanapun Anda berada,
ini saya punya kebiasaan. Saya senang mengamati apa saja. Karena apa yang saya amati itu bisa jadi bahan ilustrasi untuk saya punya khotbah dan seminar-seminar. Saya ambil satu contoh. Saya bisa melihat, mengamati orang itu sepatu baru atau tidak. Dari mana? Saudara mungkin nanti akan perhatikan setelah saya ceritakan ini. Kalau orang yang pakai sepatu baru itu jalannya tidak seperti biasa, tidak diseret tapi agak diangkat sedikit. Tapi kalau orang yang pakai sepatunya sudah lama jalannya kan apa? Diseret. Dia tidak pernah atau dia mungkin tidak sampaikan kepada semua orang atau kepada orang-orang di sekitar bahwa dia pakai sepatu baru, mungkin pada orang terdekatnya saja. Tapi orang akan melihat dia menggunakan apa? Sepatu baru. Dari mana? Dari gayanya, dari gerak-geriknya. Jadi penginjilan yang baik itu adalah bukan hanya berkhotbah tapi dari gaya hidup kita, dari gerak-gerik kita. Maka orang akan apa? Akan mengetahui bahwa kita sudah punya hubungan baik dengan siapa? Dengan Kristus. Itu bagian yang kedua, siapa yang seharusnya menginjil? Kesimpulannya adalah semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia punya tanggung jawab, bukan tanggung jawab sebetulnya, dia punya gaya hidup. Itu adalah apa? Menceritakan kabar baik kepada orang lain, perbuatan Yesus Kristus kepada dirinya, dengan kata lain orang itu adalah apa? Untuk menginjil. Kita akan masuk kepada bagian yang ketiga. Baik. Seperti di awal pembicaraan saya bahwa gereja kita mempunyai tema menjangkau dunia, itu tema secara umum selama 5 tahun. Untuk tahun yang akan datang, tahun 2017, tema yang akan kita angkat adalah kesetiaan terhadap firman-Nya. Oke, kembali kepada Matius pasal 24. Seberapa setiakah kita dengan firman yang Yesus sampaikan kepada kita? Apa itu firman? Firman adalah kata-kata yang disampaikan, yang diucapkan oleh Yesus, yang didengar oleh umat secara langsung ataupun ditulis melalui apa? Melalui Alkitab. Seperti yang saya katakan ini adalah apa? Firman Tuhan. Seberapa setiakah kita dengan itu? Baik, kita kembali kepada Matius pasal 28. Saya akan masuk ke ayat yang ke-16. Di awal yang 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa? Karena Yesus, malaikat itu katakan pergi ke Galilea karena Yesus itu sudah bangkit. Dia katakan akan ketemu di mana? Di Galilea. Lalu murid-muridnya pergi ke Galilea. Muridnya ingat, oh Yesus waktu hidup pernah katakan kita akan ketemu di Galilea. Lalu malaikat itu kembali ingatkan, pergilah ke Galilea. Lalu murid-muridnya pergi kemana? Ke Galilea. Lalu apa yang terjadi di Galilea? Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang akan ragu. Jadi waktu murid-muridnya pergi ke Galilea, mereka menyembah, senang mereka. Tapi ada juga yang apa? Yang ragu. Lalu berikutnya, untuk meyakinkan mereka semua. Yesus katakan di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lihat saudara-saudara apa yang terjadi? Waktu Yesus hidup, Yesus katakan, kita akan pergi ke Galilea, kita akan temu di sana. Lalu Yesus mati, mereka kecewa. Pada waktu murid-murid wanita pergi ke kuburan, bertemu dengan malaikat, malaikat katakan, tidak usah takut, Yesus sudah bangkit, pergi ke Galilea karena dia sudah berada di sana. Apa yang terjadi? Mereka gembira, mereka ceritakan kepada murid-murid yang lain. Pada saat mereka berlari-lari, orang akan lihat, oh ada apa dengan murid Yesus? Mereka seperti ada kabar gembira. Lalu setelah mereka bertemu dengan murid, mereka pergi kemana? Ke Galilea. Dengan kata lain, pada saat mereka setia dengan firman Tuhan, mereka akan mendapatkan berkat. Tapi pada saat mereka tidak setia dengan firman Tuhan, maka berkat itu tidak akan menjadi bagian siapa? Bagian mereka. Lalu pada waktu murid-murid berada di Galilea, apa yang terjadi? Sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Lalu Yesus katakan ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di Yesus katakan tidak usah ragu-ragu.
Tidak usah ragu-ragu. Karena aku sudah punya apa? Kuasa. Lalu apa Yesus katakan? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dengan kata lain, oleh karena itu pergilah, ceritakan kabar baik ini kepada mereka. Dengan pergilah, menginjillah, sampaikan kabar baik itu kepada siapa? Kepada mereka. Kenapa? Karena aku sudah hidup. Aku sudah bangkit dan aku sudah menghapus dosa-dosa mereka. Itu seharusnya yang disampaikan, yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang setia kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Jadi pada waktu kita akan menjangkau ke dunia, kita harus pertama setia kepada firman Tuhan. Apa bukti kita setia kepada firman Tuhan? Buktinya adalah kita yakin bahwa Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita menjangkau dunia setia terhadap firman-Nya? Kita harus merasakan sukacita dulu dengan kebangkitan siapa? Kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak pernah merasakan sukacita terhadap pengorbanan Kristus, terhadap kebangkitan Kristus, mustahil kita akan dengan sukacita juga menceritakan kabar baik kepada siapa? Kepada orang lain. Baik pemirsa, ini masuk kepada bagian yang terakhir. Menjadi keuntungan siapakah kalau kita menginjil? Banyak orang berpikir, oh kalau saya menginjil, saya menyampaikan kabar baik, oh itu akan menjadi keuntungan bagi orang-orang yang mendengarkan. Coba kita pikirkan lebih jauh lagi saudara-saudara. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau tidak mau berbicara, maka batu-batu itu pun akan apa? Akan bicara. Dengan kata lain, pada waktu saya tidak pergi untuk menginjil, saudara-saudara tidak pergi untuk menginjil, Tuhan punya cara lain untuk memenangkan orang itu. Dengan kata lain, sebetulnya pada waktu saya menginjil, saya terlibat dalam penginjilan, keuntungan itu bukan berada di pihak yang mendengarkan. Karena Tuhan bisa menjangkau mereka dengan cara yang lain. Tetapi keuntungan itu ada di dalam apa? Diri kita. Pada saat kita pergi menginjil, pada saat kita terlibat dalam penginjilan, pada saat kita menceritakan kabar baik kepada orang lain, di sana ada beberapa unsur. Pertama, berarti kita sudah merasakan pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita ceritakan kepada orang lain. Lalu yang kedua, kita semakin yakin apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, firman Tuhan itu memang benar akan apa? Akan terjadi. Satu contoh saudara-saudara. Biasa gereja kita membuat satu kegiatan apa saja, apalagi KKR, itu biasa nilai apa? Budgetnya tidak cukup biasanya. Selalu kurang sana kurang sini. Tetapi setiap di akhir KKR, umumnya budget yang pas-pasan itu malah sisa. Setelah KKR berjalan, lalu KKR selesai, lalu ditutup oleh KKR ini, lalu panitia berkumpul, lalu diadakan pembubaran panitia, lalu dilaporkan, oh uang kita sisa sebanyak ini. Apa yang kita katakan? Oh puji Tuhan. Dengan kata lain, kegiatan itu bukan hanya untuk kepentingan pendengar, tapi untuk kepentingan kita. Dengan kata lain, pada waktu kita terlibat di dalam penginjilan, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan bisa kita rasakan, bisa kita lihat, sehingga kegiatan evangelisasi itu bisa berjalan dengan apa? Dengan baik. Jadi kembali pemirsa, sebetulnya penginjilan ini untuk keuntungan siapa? Bukan untuk keuntungan pendengar. Karena Yesus, Allah bisa menjangkau mereka dengan cara apa saja. Bahkan Yesus pernah katakan batu-batu akan bicara untuk menobatkan mereka. Dengan yang kata lain, keuntungan menginjil itu adalah pertama kita. Kenapa? Karena kita
membuktikan, menunjukkan bahwa kita sudah punya hubungan baik dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa saya sudah merasakan pengorbanan Yesus kepada diri saya. Sehingga saya ceritakan itu kepada siapa? Kepada orang lain. Sehingga ada sebuah lagu berkata, "Tell me story about Jesus." Ceritakan kepada saya tentang siapa? Tentang Yesus. Kabar baik itulah yang kita sampaikan. Pengorbanan itulah yang kita apa? Kita sampaikan. Pada satu ketika, untuk mengakhiri saya punya pembicaraan, saya terlibat di dalam kegiatan kebaktian kebangunan rohani. Waktu itu saya diangkat menjadi sekretaris panitia. Entah kenapa itu, ini peristiwa tahun 95-96 sekitar itulah. Saya masih pendeta muda. Jadi waktu itu saya masih awal-awal dalam pelayanan ini, jadi masih belum ada pengalaman lah tentang kegiatan kebangunan rohani. Jadi kegiatan waktu itu budget kurang. Waktu dihitung-hitung, wah kita masih defisit sekian banyak. Tapi ada satu orang katakan, enggak apa-apa, kita jalan saja. Percayalah, ini adalah pekerjaan Tuhan, maka ini Tuhan akan apa? Akan bantu. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan pekerjaannya. Pendek cerita, seperti yang saya katakan tadi bahwa KKR itu berjalan dengan baik, banyak jiwa yang dimenangkan, lalu seperti yang saya katakan bahwa dana lebih, dan dana itu disimpan untuk kegiatan penginjilan berikutnya atau proses penginjilan berikutnya. Jadi sejak itu sampai sekarang saya sudah 22 tahun menjadi seorang pendeta. Saya selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan pekerjaannya. Oleh karena itu, pada waktu kita menjangkau dunia, pertama kita harus setia terhadap firman firman Tuhan. Setia dalam arti kita yakin terhadap firman Tuhan. Apa firman Tuhan di dalam Matius 28? Pertama, Dia sudah bangkit. Lalu yang kedua, kalau kita punya hubungan baik dengan Yesus Kristus, waktu kita dengar Dia sudah bangkit, tentu kita akan merasakan sukacita itu. Setelah kita merasakan sukacita itu, malaikat itu berkata, ceritakan kepada orang lain. Apa yang dilakukan oleh murid-murid wanita itu? Mereka berlari-lari dengan cepat. Ceritakan kepada siapa? Kepada orang lain. Lalu apa yang terjadi setelah cerita kepada orang lain? Maka seperti yang dilakukan oleh murid-murid mereka pergi ke Galilea. Dalam arti mereka akan bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Yesus. Satu hal yang biasa saudara-saudara. Ada kelompok yang percaya, ada juga kelompok yang tidak percaya. Tapi Yesus katakan kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Di tanganku ada kuasa. Baik di sorga, juga di mana? Di bumi ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk mengakhiri saya punya pembicaraan. Yang pertama, kita harus menjangkau dunia. Dengan cara bagaimana? Pertama, kita harus merasakan sukacita berhubungan dengan siapa? Yesus Kristus. Setelah kita merasakan sukacita itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menceritakan dengan kata-kata, untuk menceritakan dengan perbuatan kita kepada orang lain bahwa saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamatnya. Lalu yang kedua pemirsa, setelah kita menceritakan itu kepada orang lain, pertama keuntungan itu, pertama adalah untuk kita. Kita semakin diyakinkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus dalam buku Alkitab ini firman Tuhan, benar terjadi. Lalu setelah itu, keuntungan yang berikutnya, kalaupun boleh dibilang keuntungan, akan menjadi bagian orang-orang yang apa? Yang mendengarkan. Pemirsa, menginjil adalah menyampaikan kabar baik. Rasakan pengorbanan Yesus, nikmati hubungan kita dengan Kristus, maka dengan sendirinya menginjil dengan gaya hidup itu akan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita, amin. Kita duduk kepala dan berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena